Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa di malam Rabu saya mau review buku dari The 360 Derajat Leader, dimana buku ini ditulis dari John C. Maxwell, yang dimana mengenai belajar menjadi pemimpin 360 derajat. Belajar menjadi pemimpin 360 derajat ini berarti belajar memimpin secara ke atas, ke samping, dan ke bawah. Buku ini menekankan bahwa kita harus berada di posisi puncak untuk bisa memimpin. Tetapi dari buku awal ini yang memang dibahas adalah bagaimana memaparkan mengenai 7 mitos yang memang terkait kepemimpinan. Mitos pertama adalah mitos posisi, di mana mitos ini yang sering kita dengar adalah saya tidak bisa memimpin jika tidak berada di posisi teratas. Di mana mitos ini menyatakan bahwa seseorang itu harus menjadi pemimpin, harus menempati suatu posisi terlebih dahulu baru beliau memimpin. Lalu tentang mitos kedua. Nah, mitos kedua ini yang sering kita jumpai adalah bagaimana saat saya mencapai puncak barulah saya akan belajar untuk memimpin. Tentu hal ini kurang tepat karena apa? Seseorang itu perlu belajar terkait kepemimpinan itu sebelum dia menempati sebuah posisi, di mana perlu persiapan sebelum memegang sebuah posisi. Mitos ketiga adalah tentang jika saya sudah berada di puncak, orang pasti akan mengikuti saya. Kita mungkin memberikan posisi tertentu kepada seseorang dengan tetapi tidak memberikannya untuk kepemimpinan sejati. Pengaruh harus diperoleh dengan usaha. Dengan demikian, seseorang harus berjuang untuk mendapatkan pengaruh tidak serta-merta itu bisa datang dengan sendirinya. Mitos keempat adalah mitos tidak berpengalaman, yang memang apa yang kita sering tahu adalah saat saya sampai di posisi puncak ini saya akan memegang kendali. Buku ini menjelaskan bahwa semakin tinggi posisi yang dipegang, besar ukuran organisasinya, maka seseorang itu semakin menyadari bahwa banyak faktor yang memang mempengaruhi berjalannya organisasi tersebut. Seseorang di puncak tidaklah berkuasa sepenuhnya, dan pada akhirnya apa? Inti dari kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Mitos kelima adalah mitos kebebasan, yang dimana menginformasikan bahwa saat saya sampai di puncak, saya tidak akan dibatasi lagi. Dimanapun posisi kita selalu akan ada batasan. Seperti itulah kehidupan yang namanya bekerja. Penjelasan ini atau terkait mitos ini dipaparkan dua buah gambar yang memang menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, maka hak orang itu akan makin kecil dan tanggung jawab orang itu akan makin besar. Mitos keenam adalah mitos potensi, di mana saya tidak dapat mencapai potensi saya jika saya bukan pemimpin tertinggi. Hal yang memang perlu disadari bahwa ada kadang dampak terbesar datangnya itu dari bukan dari posisi tertinggi. Seseorang bisa mempengaruhi orang tidak harus dari posisi puncak. Bisa jadi dari mana aja, siapapun. Itulah konsep dari kepemimpinan 360 derajat ini. Seseorang yang tahu cara mempengaruhi orang tanpa tergantung pada posisi tempat dia berada. Mitos ketujuh adalah semua mitos itu tidak sama sekali. Mitos ini yang memang bunyinya adalah jika saya tidak dapat mencapai puncak, maka saya tidak akan mencoba memimpin. Memang benar bahwa tidak semua orang akan menjadi pemimpin puncak. Banyak orang yang memang menyerah dalam hal kepemimpinan pada saat menyadari bahwa dirinya itu tidak mampu mencapai posisi puncak. Hal ini disebabkan karena apa?
mereka menerjemahkan kesuksesan itu sebagai posisi puncak. Rasa kecewa, pahit, sinis bisa jadi itu akan muncul kepada orang-orang yang memang memasuki kepemimpinan, namun tidak bisa meraih posisi puncak. Akibatnya apa? Akibatnya negatifnya itu adalah mereka akan menjadi penghalang kemajuan organisasi. Seseorang tidak perlu berada di posisi tertinggi untuk bisa memberikan nilai tambah pada organisasi. Seseorang tidak harus berada di posisi puncak untuk bisa membuat perbedaan. Seseorang bisa memberikan dampak pada organisasi dari level manapun. Sesuatu yang perlu dilakukan oleh seseorang agar bisa mencapai hal tersebut adalah belajar mengenai kepemimpinan. Oke, 7 mitos yang tadi saya bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.